Sebelum nyimak perjalanan cerita Sioyan di makam surgawi, buat kopi dulu cuy, sambil nonton perjalanan cerita Sioyan. Sebelumnya kalian nyimak ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1355, Larang Badan Energi Seng. Kabut energi samar perlahan terbawa angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu telah hilang dari dunia yang sunyi ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika saya menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qing yang mengangkat kepalanya, melihat ke daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih diam-diam, Sun Er berkomentar pelan. Xiaoyan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk melakukan perjalanan. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Terakhir kali, saya hampir kehilangan nyawa saya. Guhua secara acak melemparkan ranting pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok tubuh energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertarungan itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh lagi akan lebih merepotkan dari apa yang kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qing yang ini, Xiaoyan telah membentuk kesan yang baik tentang mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini, Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan mengatakan kata-kata yang mengecewakan. Selama kita berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiaoyan saat dia menjawab dengan lembut. Semoga. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung jauh adalah tempat targetnya berada. Sepertinya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut, ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka berada di sekitar bintang 8 Douzun sementara 1 di bintang ke-9, mata tertutup Xiaoyan perlahan terbuka saat dia berada di belakang batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut menyampaikan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi telah memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat melakukan perjalanan. Bahkan ketika mereka bertemu badan energi yang dapat mereka tangani dengan mudah, mereka akan sengaja sebelum menyerang. Bagaimanapun, tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, badan energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya luka. Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar untuk menyelidiki. Mereka harus segera kembali, Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika 2 sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen,
yang keluar untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kami tidak dapat mengambil dua rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui tekanan dari bintang 9 biasa Douzun. Namun, masih ada celah pada level Douzeng, Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Douzun bintang 9 sementara lebih lemah dari Douzeng Elite. Sepertinya, seharusnya di kelas Banseng. Ini juga keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Banseng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Banseng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Ini dianggap angka yang cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah menarik badan energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kita kemungkinan akan dikepung begitu pertempuran meletus, Gu Hua menduga situasinya. Xiao Yan mengungkapkan kontemplasi ekspresi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo pergi, cobalah berhati-hati, jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu, Gu Qingyang mendesah pelan. Iya, Xiao Yan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka dengan tenang berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan terhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka menyapu ke-4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiao Yan. Tubuh mereka perlahan terpisah, menyerang. Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi kehampaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8, 2 sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan sebenarnya tidak pada tingkat ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum, tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga A, B. Douqi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi petir yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan suara gemuruh ketika suara, embusan, muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada. Inti energi terang jatuh darinya, Abde Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih mulus setelah mereka membunuh keempat badan energi itu. Namun, kehalusan ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Seng, alis kelompok Xiao Yan dirajut saat mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini,
mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati, Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiao Yan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak tebal. Hembusan angin bertiup dan menyebabkan kabut berserakan. Mengikuti hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul dalam pandangan. Mata kelompok Xiao Yan terkunci di puncak gunung saat muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Sepertinya kabut yang tertinggal di atas gunung ini. Benar-benar aura sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius saat mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Banseng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan mengenakan ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang membara melonjak di dalamnya. Melawan Banseng elit, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. A. Segitiga angka 4. B. Ya. Satu sudut mungkin berisi 2 orang. Battle Through the Heavens. Chapter 1357, 2 Doseng. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah. Kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sein Sue Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Sue Dao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Mata Sein Sue Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sein Sue Dao bergumam, matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sein Sue Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Banseng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Sue Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu, mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Sue Dao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Petik 2. Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit inilah tempat banyak ahli berkumpul. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sein Sue Dao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi bingung semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sein Sue Dao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Douqi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja.
Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Suedao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan, kan? Petik 2. Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa tokoh lewat. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia sepertinya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan-klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apa kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qing yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qing yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat, secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan perubahan misterius 3 misterius. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan dari klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Orang suci Suedao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun, sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini harus terkait dengan tato klan dari klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sein Suedao, yang memiliki kekuatan Banseng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qing yang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Suedao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Douseng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sein Suedao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Suedao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir.
Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sein Sui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak, Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun Ya, Hun Li. Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan. Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang. Orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Do Seng, perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua pria tua berpakaian abu-abu ini muncul. Bersambung.